10 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga. Namun bagiku, setiap detiknya terasa seperti tetesan air dingin yang jatuh di atas batu. Pelan, pasti, dan melubangi sisa-sisa kebahagiaanku hingga yang tersisa hanyalah rongga hampa yang sunyi. Namaku Siska. Di usia 42 tahun ini, sebuah fase di mana seorang wanita seharusnya sedang berada di puncak kematangan yang paling ranum. Aku justru terbangun setiap pagi di samping Hendra. Pria itu adalah suamiku secara status, namun jiwanya terasa seperti orang asing yang kebetulan berbagi ranjang, oksigen, dan atap denganku. Kami jarang berbicara lebih dari sekadar basa-basi hambar. Jikapun ada kata yang terucap, itu hanyalah seputar tagihan listrik yang membengkak, menu makan malam yang membosankan, atau jadwal kunjungan formalitas ke rumah orang tua yang terasa seperti kewajiban tanpa nyawa. Pagi itu, Hendra berangkat kerja dengan kecupan kilat di keningku. Sebuah formalitas kering yang lebih terasa seperti stempel absen seorang buruh daripada tanda kasih sayang seorang pria kepada wanitanya. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu kayu jati besar rumah kami, merasakan kekosongan yang kian menganga di balik daster sutra tipis yang melekat pada kulitku. Rumah di kawasan elit ini terasa terlalu luas untuk dua orang yang tidak lagi mampu menemukan percikan api di mata masing-masing. Aku merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, di mana setiap hari hanyalah pengulangan dari hari kemarin yang melelahkan dan tanpa gairah. Aku mencoba menyibukkan diri dengan merapikan ruang tamu yang sebenarnya sudah sangat rapi. Di luar sana, di bawah langit pinggiran kota yang cerah, aku melihat sebuah truk pindahan terparkir di depan rumah sebelah yang sudah kosong selama beberapa bulan. Sosok pria tegap dengan bahu lebar dan punggung kokoh tampak sibuk mengarahkan para pekerja. Itulah pertama kalinya aku melihatnya. Bram, tetangga baru kami. Ada aura yang sangat berbeda darinya, sesuatu yang kuat, maskulin, dan sangat mendominasi bahkan dari jarak sejauh ini. Kaos ketat yang ia kenakan basah oleh peluh, memperlihatkan otot-otot lengannya yang bekerja keras. Aku segera memalingkan wajah, merasa malu karena telah memperhatikan pria asing itu terlalu lama. Namun, ada getaran aneh yang menyusup ke dalam dadaku, sebuah rasa ingin tahu yang sudah lama dianggap mati dalam kamus hidupku. Sore itu udara terasa sangat gerah, seolah-olah atmosfer pun sedang menahan napas untuk sebuah kejadian besar. Tubuhku terasa lengket oleh peluh setelah seharian mengurus rumah yang sunyi ini. Aku memutuskan untuk mandi lebih awal, jauh sebelum Hendra dijadwalkan pulang. Dengan pikiran yang melayang ke tempat-tempat yang tak seharusnya dikunjungi seorang istri, aku masuk ke kamar utama. Aku melepas pakaianku satu persatu di depan cermin, menatap lekuk tubuhku yang sebenarnya masih sangat mengundang namun diabaikan oleh waktu. Aku melangkah menuju kamar mandi, membiarkan kain sutra itu jatuh di lantai. Aku sangat yakin telah menutup pintu kamar, namun dalam lamunanku yang liar, aku melakukan kesalahan fatal yang sekaligus menjadi berkah. Aku lupa memutar kunci. Sebuah kelalaian kecil yang ternyata menjadi pintu gerbang menuju perubahan radikal dalam hidupku. Di bawah guyuran air dingin, aku memejamkan mata rapat-rapat. Butiran air merayap di sepanjang tengkuk, mengalir turun di antara belahan dadaku yang haus akan sentuhan. Suara gemericik air biasanya menenangkan, namun tiba-tiba aku mendengar suara lain. Bunyi pintu kamar yang berderit terbuka pelan, disusul langkah kaki yang berat, mantap, dan penuh otoritas di atas lantai kayu. Jantungku seketika berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Apakah Hendra pulang lebih awal? Tidak. Langkah ini berbeda. Ini bukan langkah Hendra yang selalu ragu dan ringan. Ini adalah langkah seseorang yang memiliki tujuan pasti dan kekuatan yang mendominasi. Aku mematikan keran air dengan tangan yang gemetar hebat. Dalam keheningan yang mendadak itu, aku bisa mendengar napas seseorang di luar sana. Melalui celah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, aku melihat bayangan seorang pria berdiri diam di tengah kamarku yang remang. Ia tidak tampak seperti pencuri yang ketakutan. Ia berdiri dengan tegak, mengamati sekeliling ruangan dengan tatapan predator yang tajam. Saat ia berbalik sedikit ke arah cahaya, mataku membelalak lebar. Itu Bram. Entah bagaimana ia bisa masuk. Mungkin pintu depan memang tidak terkunci rapat saat ia ingin mengembalikan paket atau sekadar memperkenalkan diri. Namun keberadaannya di dalam area paling pribadiku menciptakan ketegangan yang menyesakkan napas dan sangat provokatif. Siapa di sana? Suaraku bergetar,
nyaris tidak keluar dari tenggorokan yang kering. Aku meraih handuk putih, melilitkannya erat-erat ke tubuhku yang masih basah dan memerah karena uap air. Aku mendorong pintu kamar mandi dengan perlahan, berdiri di ambang pintu dengan perasaan campur aduk antara amarah, ketakutan, dan gairah yang mulai menyala di bawah kulitku. Bram tetap berdiri di sana, hanya berjarak beberapa langkah dari tempatku berdiri tanpa busana di balik sehelai handuk. Matanya yang kelam menatapku dengan intensitas yang membuat lututku lemas. Tidak ada permintaan maaf yang keluar dari bibirnya. Hanya sebuah senyum tipis yang penuh misteri. "Pintumu tidak terkunci, Siska," ucapnya dengan suara bariton yang berat, menggetarkan udara di sekitarku seolah suaranya sedang meraba kulitku yang lembab. Bagaimana ia tahu namaku? Mungkin ia mendengarnya dari tetangga lain atau melihat papan nama tembaga di depan. Ia melangkah maju satu langkah, memperpendek jarak di antara kami hingga aku bisa merasakan panas tubuhnya yang jantan. Aku seharusnya berteriak. Aku seharusnya mengusirnya. Namun, tubuhku seolah dikhianati oleh otakku sendiri. Aku terpaku pada lantai. Dominasi yang ia pancarkan begitu kuat, seolah-olah ia adalah penguasa di ruangan ini, sementara aku hanyalah subjek yang tertangkap basah dalam keadaan paling rentan. "Keluar sekarang juga atau aku akan menelepon suamiku," ancamku, meski aku tahu itu adalah ancaman kosong yang keluar dari bibir yang bergetar hebat. Bram justru tertawa kecil, suara tawa yang sangat maskulin dan penuh percaya diri. Ia berhenti tepat di depanku. Aroma parfumnya yang maskulin bercampur dengan aroma sabun mandiku yang feminin. Ia menunduk sedikit, menatap mataku dengan cara yang belum pernah dilakukan Hendra selama 10 tahun terakhir. Sebuah tatapan yang mengakui keberadaanku sebagai seorang wanita yang masih sangat diinginkan. Ketegangan di kamar itu terasa semakin pekat, hampir-hampir bisa disentuh. Bram tidak beranjak, malah ia menyandarkan tubuhnya yang kokoh di tepi lemari pakaianku, menatapku yang hanya berbalut handuk basah. 10 tahun, aku tahu kau sudah tinggal di sini selama itu, Siska. Dan aku juga tahu kau tidak sebahagia yang kau tunjukkan di balik jendela itu, katanya dengan nada provokatif yang menghujam tepat di pusat kesadaranku. Bagaimana mungkin orang asing ini bisa membaca rahasia yang selama ini kupendam rapat? Aku merasakan air mata mulai menggenang. Rasa frustrasi, kesepian emosional, dan ketidakpuasan seksual yang kupendam selama 1 dekade seolah meledak di hadapannya. "Kau tidak tahu apa-apa tentang pernikahanku," teriakku lirih, suaraku pecah oleh emosi yang tertahan. Aku mulai menceritakan betapa monotonnya hidupku, betapa Hendra hanya menganggapku sebagai bagian dari dekorasi rumah, dan betapa aku merindukan sentuhan yang bukan sekadar rutinitas biologis yang hambar. Bram mendengarkan dengan saksama tanpa menyela sedikit pun. Kehadirannya yang dominan kini terasa seperti sandaran yang aneh namun kokoh. Ia melangkah mendekat lagi, tangannya yang besar terangkat perlahan untuk menyeka air mata yang jatuh di pipiku. Sentuhannya hangat, kasar, dan penuh gairah yang terpendam. "Kau layak mendapatkan lebih dari sekadar rutinitas, Siska. Kau layak untuk diinginkan, dengan cara yang liar," bisiknya tepat di telingaku, membuat seluruh bulu kuduku meremang. Malam itu, setelah Bram pergi melalui pintu belakang, Hendra pulang dengan wajah lelah yang biasa. Ia mencium pipiku, sebuah kecupan formalitas, menanyakan menu makan malam, dan segera duduk di depan televisi. Aku berdiri di dapur, menatap punggungnya yang datar dan merasa ada jurang yang sedalam samudera di antara kami. Puncak konflikku dimulai di sini, di dalam kepalaku sendiri. Aku merasa seperti pengkhianat hanya karena merasakan hasrat yang membara setelah pertemuan singkat dengan Bram. Namun, di sisi lain, aku merasa telah dikhianati oleh waktu yang kuhabiskan dalam kehampaan ini. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat tatapan Bram yang mendominasi. Aku merasakan ketegangan antara tanggung jawabku sebagai istri yang setia dan hasrat liar yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Pertengkaran batin ini mencapai puncaknya ketika Hendra mencoba menyentuhku di tempat tidur. Tangannya meraba pinggulku, namun sentuhannya terasa hambar, tanpa gairah, hanya sebuah prosedur sebelum tidur. Aku menghindar, berpura-pura sedang migrain hebat. Di dalam kegelapan kamar, aku menangis tanpa suara, merindukan api yang baru saja kunikmati percikannya dari sosok Bram. Aku berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya,
di mana satu langkah salah bisa mengubah hidupku selamanya. Beberapa hari berlalu, namun bayangan Bram tidak pernah beranjak dari pikiranku. Ia sering muncul di halaman rumahnya, sengaja memperlihatkan tubuhnya yang bugar saat aku sedang menyiram bunga. Setiap pertemuan singkat itu selalu diwarnai dengan ketegangan elektrik yang seolah ingin membakar udara. Ia tidak perlu banyak bicara. Caranya menatapku sudah cukup untuk meruntuhkan pertahananku sedikit demi sedikit. Aku mulai sering melamun, membayangkan skenario yang seharusnya tidak boleh ada dalam benak seorang istri. Suatu sore, Hendra harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis selama 2 hari. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya, namun kali ini ada antisipasi yang bergejolak panas di dadaku. Saat malam tiba, ketukan pelan terdengar di pintu belakang. Jantungku berpacu sangat cepat. Aku tahu siapa yang berdiri di sana. Dengan tangan gemetar, aku membuka kunci pintu. Bram berdiri di sana dengan sorot mata yang penuh dengan keinginan primitif. "Aku tahu kau sendirian," ucapnya pelan. Ia melangkah masuk tanpa diundang, menutup pintu di belakangnya dengan gerakan yang pasti. Di bawah lampu dapur yang remang-remang, segala keraguan yang kupupuk selama ini menguap begitu saja. Ia menarikku ke dalam pelukannya yang kokoh. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Ciumannya adalah perpaduan antara dominasi dan kerinduan yang mendalam, membakar semua logika dan tanggung jawab yang selama ini membelengguku. Kami terjebak dalam pusaran gairah yang tak terbendung di ruang tamu itu. Puncak konflik emosional terjadi saat aku menyadari bahwa apa yang aku lakukan adalah sebuah dosa besar menurut norma. Namun terasa sangat benar menurut hatiku yang haus akan cinta. Bram membawaku ke puncak emosi yang belum pernah kucapai sebelumnya. Namun di tengah gairah itu, bayangan foto pernikahanku di atas meja seolah menatapku dengan penuh penghakiman. "Kenapa kau melakukan ini padaku, Bram?" tanyaku di sela napas yang memburu. Aku merasa hancur sekaligus utuh di saat yang bersamaan. Bram memegang wajahku dengan kedua tangannya, memaksaku untuk menatapnya. "Karena kau sangat menginginkannya, Siska. Jangan salahkan aku atas keberanianmu untuk akhirnya jujur pada diri sendiri," jawabnya dengan tegas. Ia tidak menawarkan janji manis, hanya kenyataan pahit yang membebaskan jiwaku. Malam itu menjadi saksi bisu atas runtuhnya kesetiaan yang selama ini kujaga dengan susah payah. Aku menangis dalam pelukannya, meratapi pernikahan yang sudah mati jauh sebelum Bram datang. Bram adalah katalisator yang menghancurkan dinding pelindungku, memaksaku menghadapi kehampaan yang selama ini aku abaikan. Pagi menyapa dengan cahaya yang terasa terlalu terang bagi mataku yang sembab. Bram sudah pergi sebelum matahari terbit, meninggalkan aroma tubuhnya yang jantan masih tertinggal di sofa. Aku duduk sendirian dengan secangkir kopi panas, menatap rumah yang kini terasa berbeda. Hendra pulang sore itu, dan aku tahu aku tidak bisa lagi bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Kejadian dengan Bram bukan sekadar perselingkuhan fisik, melainkan sebuah kebangkitan jiwa yang dahsyat. Aku mulai mengemasi beberapa pakaianku ke dalam koper kecil, bukan untuk pergi bersama Bram, karena aku tahu hubungan kami hanyalah sebuah jembatan yang membara, melainkan untuk pergi menemukan diriku sendiri. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kepura-puraan yang mencekik. Saat Hendra melangkah masuk rumah sore itu, aku sudah menunggunya di ruang tamu dengan koper di sampingku. Aku menatapnya bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa syukur atas 10 tahun yang telah kami lalui dan keberanian untuk mengakhirinya di sini. Aku akan memulai hidup baru, sebuah perjalanan yang mungkin sulit namun penuh dengan kejujuran. Aku berterima kasih pada sebuah pintu yang lupa kukunci sore itu, karena berkat kelalaian itu, aku berhasil menemukan kunci untuk membuka belenggu jiwaku sendiri dan merasakan kembali apa artinya menjadi wanita seutuhnya.